Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Ya, Mbak, tidak apa-apa. Apakah benar Mbak Nita ini yang menghubungi saya kemarin untuk melakukan proses konseling pada hari ini? Ya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, nama lengkap Mbak Nita ini siapa ya? Ya, perkenalkan nama saya Yusnita Dewi Berani, bisa dipanggil dengan Nita. Oke, baik. Mbak Nita ini asli orang Surabaya atau sekarang lagi ngekos di Surabaya? Ya, Bu. Saya asli Surabaya. Oke, baik. Apakah benar Mbak Nita ini ingin melakukan konseling dengan saya hari ini? Iya, Bu. Benar. Oke, baik Mbak Nita. Sebelum kita melakukan proses konseling pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya proses konseling ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum Mbak Nita ini sudah pernah mengikuti proses konseling atau belum? Sebelumnya belum pernah sih, Bu. Ini saya pertama kalinya untuk mengikuti konseling, Bu. Oke, sebelum lanjut ke proses selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Dimohon untuk Mbak Nita mendengarkan dengan baik. Baik, Oke, Bu. jadi di dalam konseling kali ini terdapat asas kerahasiaan. Di sini maksudnya begini. Jadi Ibu dan Mbak Nita diwajibkan untuk menjaga informasi apapun yang terjadi pada proses konseling kali ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya terdapat asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Nita diwajibkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Nita dengan keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apakah bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. Dan yang terakhir terdapat asas kesukarelaan. Maksudnya di sini itu Mbak Nita datang ke konseling kali ini dengan kesukarelaan dari diri Mbak Nita sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sekarang Mbak Nita datang ke sini atas kemauan dari Mbak Nita sendiri atau paksaan dari orang lain? Iya, Bu. Saya datang ke konseling kali ini atas kemauan dari diri saya sendiri. Oke, bagus sekali Mbak Nita. Selanjutnya di sini Ibu ingin membuat kesepakatan mengenai durasi waktu konseling kali ini. Di sini Mbak Nita menyepakati 30 menit atau 40 menit. Kalau menurut saya 30 menit saja, Bu. Oke, baik, tidak apa-apa. Kita sepakati ya 30 menit. Iya, Bu. Sepakat. Tapi sebelumnya Ibu boleh bertanya, apakah Mbak Nita sudah siap untuk melanjutkan ke proses selanjutnya? Hmm, Sebelumnya mohon maaf, Bu. Di sini saya masih merasakan keraguan untuk memahami, untuk melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Takut masalah saya tersebar gitu, Bu. Oke, tidak apa-apa. Mbak Nita itu sangat wajar sekali. Di sini Ibu tegaskan kembali bahwa di dalam proses konseling kali ini terdapat asas kerahasiaan. Di sini Ibu dan Mbak Nita sangat diwajibkan untuk menjaga permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Nita dan menjaga informasi apapun yang terdapat di dalam proses konseling kali ini. Bagaimana? Apakah Mbak Nita masih merasakan keraguan? Sudah tidak, Bu? Oke, bagus sekali. Jadi bagaimana? Apakah Mbak Nita sudah siap untuk melanjutkan ke proses konseling selanjutnya? Siap, Bu. Oke, baik.
Di sini Ibu persilahkan kepada Mbak Nita untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Nita alami. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi, saya ini salah satu anak yang bisa dibilang pecandu alkohol, Bu. Ketika saya merasa stres dengan permasalahan yang saya hadapi, saya selalu melampiaskan ke minum alkohol, Bu. Tapi di sini saya jujur dari diri saya sendiri ingin berhenti untuk minum alkohol, Bu. Gitu. Di sini Ibu tegaskan kembali bahwa di dalam proses konseling kali ini terdapat asas kerahasiaan. Di sini Ibu dan Mbak Nita sangat diwajibkan untuk menjaga permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Nita dan menjaga informasi apapun yang terdapat di dalam proses konseling kali ini. Bagaimana? Apakah Mbak Nita masih merasakan keraguan? Sudah tidak, Bu? Oke, bagus sekali. Jadi, bagaimana? Apakah Mbak Nita sudah siap untuk melanjutkan ke proses konseling selanjutnya? Siap, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu persilahkan kepada Mbak Nita untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Nita alami. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi, saya ini salah satu anak yang bisa dibilang pecandu alkohol, Bu. Ketika saya merasa stres dengan permasalahan yang saya hadapi, saya selalu melampiaskan ke minum alkohol, Bu. Tapi di sini saya jujur dari diri saya sendiri ingin berhenti untuk minum alkohol, Bu. Gitu. Oh, oke. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada Mbak Nita karena niat baik Mbak Nita untuk berhenti meminum alkohol tersebut. Jika Ibu boleh tahu, permasalahan apa yang sampai membuat Mbak Nita ini stres? Terima kasih, Bu. Jadi permasalahan saya itu karena tekanan orang sekitar saya, Bu, sampai membuat saya stres banget gitu. Kalau boleh Ibu tahu, tekanan yang seperti apa? Ya, saya ditekan oleh orang sekitar saya untuk bekerja, Bu. Tapi kan eh, di masa pandemi yang sekarang ini gak gampang, Bu, untuk mencari kerja. Oke, baik. Di saat seperti apa Mbak Nita mengkonsumsi alkohol tersebut? Apakah setiap malam atau bagaimana? Ya, ketika orang terdekat saya sudah mulai uring-uringan ke saya, di situ saya langsung stres, Bu, dan saya lampiaskan dengan minum alkohol, gitu. Eh, Lalu apa yang dirasakan Mbak Nita setelah meminum alkohol tersebut? Yang saya rasakan, diri saya merasa tenang, Bu. Beban pikiran saya seketika langsung hilang dengan sendirinya, gitu. Di sini Ibu ingin bertanya kembali, jika Mbak Nita meneruskan kebiasaan buruk Mbak Nita tersebut, apakah hal tersebut baik untuk kesehatan Mbak Nita? Sejujurnya sih tidak, Bu. Terkadang kalau saya terlalu over, saya sampai muntah-muntah gitu. Nah, di situ Mbak Nita tahu kan efek dari mengkonsumsi alkohol tersebut. Kemudian, apa yang diinginkan Mbak Nita untuk kedepannya setelah mengikuti konseling kali ini? Ya, yang saya inginkan saya berhenti, Bu. Dan tidak kecanduan untuk mengkonsumsi alkohol. Sejujurnya saya capek melakukan hal tidak baik ini. Gitu. Oke, bagus sekali. Lalu usaha apa yang sudah Mbak Nita lakukan untuk melawan kebiasaan buruk Mbak Nita ini? Terkadang saya sudah berusaha, Bu, jika saya mulai stres gitu, eh, jika saya mulai stres, saya itu menonton film atau saya keluar dengan teman-teman saya. Tapi terkadang saya kurang berkomitmen juga sih dengan diri saya sendiri. Terkadang saya masih melakukan
hal yang tidak baik tersebut gitu. Nah, di sini sebenarnya Mbak Nita itu sudah menemukan jalan keluar. Mbak Nita hanya perlu berkomitmen dengan diri Mbak Nita sendiri dan berjanji dengan diri Mbak Nita sendiri supaya di saat stres tidak langsung melampiaskan dengan meminum alkohol lagi. Iya sih, benar juga. Di sini saya kurang berkomitmen dengan diri saya sendiri. Baik, kalau begitu di sini langkah awal apa yang akan dilakukan oleh Mbak Nita supaya Mbak Nita bisa berkomitmen dengan diri Mbak Nita sendiri? Mungkin saya bisa menulis di kertas dan saya tempelkan di kamar saya. Jika saya sudah merasa sedikit stres, saya akan membaca tulisan tersebut gitu. Ide Mbak Nita ini sudah sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari diri Mbak Nita. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Jadi mulai kapan Mbak Nita mau memulai perubahan tersebut? Saya usahakan secepatnya, Bu. Sepulang saya konseling ini, saya harus benar-benar berkomitmen dan berjanji dengan diri saya sendiri. Dan tidak lupa, saya juga menulis janji saya, dan saya tempelkan di dinding kamar saya, Bu. Gitu. Oke, bagus sekali Mbak Nita. Ibu sangat bangga dengan Mbak Nita. Terima kasih, Bu. Baik, bagaimana perasaan Mbak Nita setelah mengikuti proses konseling kali ini? Saya merasa sangat lega, Bu, setelah menceritakan permasalahan saya yang saya alami, dan saya juga senang bisa menemukan solusi untuk diri saya. Oke, baiklah. Kalau Mbak Nita sudah merasa lega dan sudah merasa menemukan solusinya, kalau begitu karena proses konseling kali ini yang sudah terlaksana dengan lancar sampai pada proses akhir dan durasi waktu yang kita sepakati tadi 30 menit, di sini saya sebagai konselor akan menutup proses konseling pada hari ini. Semangat terus buat Mbak Nita, harus terus bisa berkomitmen dengan diri sendiri, harus bisa, berjanji dengan diri sendiri, harus bisa meyakinkan diri sendiri juga bahwa Mbak Nita bisa berubah jadi yang lebih baik lagi. Ibu harap Mbak Nita terus patuhi protokol kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Saya pamit. Baik, sama-sama.